Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa naf'u intifa' wa ifadah wa istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasuli ibtigha amradatillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Furudul husli isnani, an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'. Kita bahas tentang masalah kefarduan mandi. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu mandi, ya. Mandi itu mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dengan niat khusus. Yang mewajibkan mandi ada 6. Jadi mandi itu ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Ketika ada sebab 6 hal ini, maka mandi itu menjadi wajib, bukan hukumnya sunnah. Yang kemarin yaitu pertama, ilajul hasyafah fil farji, masuknya helm atau masuknya hasyafah di dalam farji perempuan. Jadi nggak keluar, artinya pokoknya sudah tenggelam kepala helmnya, maka di situ sudah harus diwajibkan untuk mandi. Nomor 2, khurujul mani, keluar sperma, baik sengaja maupun tidak. Nomor 3, haid. Nomor 4, nifas. Nomor 5, melahirkan. Termasuk melahirkan ini orang yang keguguran, ini masuk dalam kategori wiladah. Yang nomor 6 adalah al-maut, yaitu matinya seorang muslim yang bukan mati syahid dan bukan siket. Nah, artinya siket itu bayi yang kandungan yang mati dalam keadaan kandungan yang lahir dalam keadaan meninggal, itu namanya siket. Tapi kalau sempat hidup walaupun sak menit, tetap wajib untuk dimandikan, dikafani dan disolati seperti yang lain. Nah, sekarang membahas tentang kefarduan mandi ada 2. Yang pertama niat takmimul badan bil ma'. Sudah kita bahas kemarin. Pokoknya semua air harus merata ke seluruh anggota tubuh, mulai dari rambut dan kulit, semuanya harus terkena air atau dialiri air. Memang kalau mandi zaman sekarang ada model mandi grojokan, model mandi selulup, cuman mandi banyak model. Ada yang mandi dengan nyemplung, ada mandi dengan dicibuk, ada mandi dengan shower. Tapi memang yang sempurna itu yang pakai shower itu mengalir terus.
Cuman tinggal posisi kita itu meratakan seluruh anggota tubuh. Nah, khususnya tempat-tempat yang lipatan-lipatan seperti pantat, di pupu, ketiak ya. Makanya nggak cukup kalau hanya berdiri saja, itu biasanya kalau apalagi perempuan ya harus ada jongkoknya biar semuanya terkena air. Karena orang keluar sperma itu wajib mandi, nggak wajib wudhu ya. Ini boleh kita cukupkan dengan mandi besar tanpa wudhu, dengan syarat ketika sudah niat mandi tidak menyentuh kemaluan ya. Mungkin kita bisa memakai sapu tangan, atau lak mandi kan ono gane spon ya, pakai pembersih, pakai khirqah, pakai kain, itu bisa ndak wudhu itu sudah cukup ya. Jadi karena sudah mandi itu wudhunya itu ikutkan, wudhu atas kecil, mandi atas besar ya, dengan syarat itu tadi. Tapi tetap saja ada kesunahan untuk wudhu. Nah, kalau mandi harus pinter-pinter biar kita mendapat banyak pahala. Mandi ini bisa kita niatkan dua ya. Niat sunanul husli ya, niat mandi sunnah, dan niat huslul wajib. Jadi pinternya ahli fikih ya, itu kepingin golek ganjaran itu dengan cara ngerapel niat gitu ya, ngerapel niat. Jadi seperti umpamanya ada orang perempuan atau laki-laki yang sempat gak puasa Ramadan karena udzur ya, sakit atau, nah itu nyaur pas awal itu sok dibarengno ya, niat nyaur Ramadan ya niat puasa Syawal itu oleh, padahal yang dilakukan sekali, tapi barokahnya niat ini mendapat pahala double. Jadi ternyata pahala itu bergantung kepada niat. Kita semuanya hadir di sini, kalau kita niati banyak hal, ya niat pahalanya juga semakin banyak. Niat thalabul ilmi, niat silaturahim, niat itu kholus surur, niat sodako, niat pokoknya yang baik-baik ya. Ini tercatat sebagai kebaikan tersendiri, pahalanya semakin banyak. Makanya, tapi gak gampang loh ya orang bisa banyak niat itu kalau nggak benar-benar tahu syariatnya itu ya. Jadi orang yang ngerti syariat ya, iki eman rek, aku mesisan berangkat ngaji iki tak niati pertama ya silaturahim ya. Kedua ya wis itu kholus surur, nyenengno kanca-kanca, lak gak ono sing teko iki apa ya. Terus wis aku niat ya yang jelas kan perintah ridho ilang golek ridane Gusti Allah, terus ngikuti hadis Nabi, ittiba kepada Kanjeng Nabi ya. Untuk disuruh mampir ke Raudhatun min Riyadil Jannah ya. Termasuk taman surga, yaitu majelis-majelis ilmu seperti itu. Kita niatkan banyak hal. Nah, ini kalau seperti itu berarti kita semakin banyak pahala. Dan niat ini ndak usah bikin kok lafate bagaimana. Dikerentek kita nang budal nang teko omah itu dikerentekkan dalam hati, wis aku budal ngaji tak golek ilmu ya, sampai ketemu kanca-kanca silaturahim ya,
Di situ juga itu sulur, ya nyenengno konco dan lain sebagainya. Ada nilai-nilai plusnya. Nah, begitu juga ketika mandi. Ketika mandi. Makanya orang masuk masjid itu ada yang ngomong, nak mlebu masjid itu lalu pengen ganjarannya luwih gede, diniati nadar. Jadi asalnya kan iktikaf itu hukumnya sunnah, tapi kalau dinadari kan jadi wajib. Maka ketika wajib itu pahalanya semakin banyak, semakin banyak. Apalagi orang menikah itu niatnya banyak niat. Makanya sampai yang biasanya kalau untuk mencari ilmu itu thalabul ilmi ya. Kalau nggak bisa gimana? Ada yang ngomong nawaina ala manawa salafun sholih. Wis aku niat koyok niate para ulama saleh ya. Kan thalab nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadzakkur wa tadzkir wa nafa intifa wal ifadah. Banyak. Tilalatu alal khair. Ya, itu amardotillah itu memang mengejar itu tadi, mengejar pahala yang banyak karena banyak niat yang dikerentekkan istilahnya dihadirkan dalam hati. Nah, jadi yustahabu ayanwi niyataini, disunahkan melakukan dua niat. Awalan niyatu sunanil husli yanwir rafil hadasil akbar. Yang kedua niat huslul wajib. Bedanya niat wudu dengan mandi ini beda. Kalau wudu kita cukup nawaitul wudu langsung wudu boleh. Tapi untuk mandi harus ditafsil. Maksudnya nawaitul husla wirofil hadasil akbar. Kenapa kok gitu? Karena mandi ini punya dua pengertian. Bisa hanya mandi tabarrut, artinya wis pokok kepengin seger ya. Tapi juga bisa jadi memang ini mandi wajib. Karena ada dua pemahaman, akhirnya kalau mandi ini wajib untuk ditafsil niatnya. Kalau wudu cukup nawaitul wudu, ikut tak wis cukup nawaitul wudu langsung. Karena apa? Karena orang kalau wudu nggak ada lainnya, mesti wudu. Kalau hanya cuci muka nggak mungkin sampai ada membasuh telinga, kedua tangan sampai siku ya. Tapi kalau mandi kan tidak sama. Kita mandi biasa sampai mandi wajib itu kan sama. Nah, jadi cara ngono karena ini ada antara adat kebiasaan dengan mandi wajib itu sama, maka harus diniati berbeda. Nah, biar kalau nawaitul husla tok tidak cukup. Kalau mandi niatnya nawaitul husla tidak cukup. Harus nawaitul husla wajib ya, atau nawaitul husla rafil hadasil akbari fardhon kudu disebutkan. Tapi kalau wudu cukup, nawaitul wudu itu sudah cukup. Karena nggak ada orang melakukan umpamanya lah kepingin raup tok, gak mungkin ada selengkap seperti wudu itu. Tapi kalau mandi kan sama. Ini yang membedakan. Jadi ada yang jadi niat itu kan fungsinya untuk membedakan antara adat dengan ibadah. Makan itu kalau gak diniati ya wis adat, wis lumrahe wong lesu mangan. Tapi kalau diniati itu menjadi pahala, menjadi kesunahan. Fayakunu ibadah yakunu adah. Jadi ono ibadah ada adat. Fayajibu fi niyyati dzikrul fardhi.
Nah ini kalau mandi wajib menyebutkan saya niat mandi wajib atau mandi fardu. Nawaitu fardul husli atau nawaitu rafil hadasil akbar. Terus juga harus meyakinkan wusulul ma'ila dubur. Dubur maksudnya nanggone anu iki ya, lempitan nih. Kadang mohon maaf kalau ada orang mandi mak ngadeg terus disiram tok tanpa meyakinkan duburnya itu terkena air ya gak iso, kudu tetap dicawiki basane gitu. Iya. Karena memang itu lipatan sedangkan itu wajib di basuh ya. Atau ma'atif ya, lipatan-lipatan. Jadi itu dua hal yang wajib dalam mandi. Pertama niat, yang kedua meratakan air. Syurutul husli hiya syurutul wudu as-sabiqah. Nah ini lanjutannya, syurutul husli, syarat-syaratnya mandi itu sama dengan syarat-syaratnya wudu. Jadi apa yang disyaratkan di dalam mandi ini tinggal kita merujuk kembali kepada syarat-syaratnya wudu, syurutul wudu. Apa itu? Coba dilihat lagi. Syurutul wudu khamsata asyar itu. Ya, pertama Islam, tamyiz, bersih dari haid dan nifas. Makanya kalau ada, mohon maaf, ada orang haid kok mandi, tiba-tiba mandine ku nawaitul ghuslul wajib, itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat, bahkan berdosa karena tala'ub fiddin. Wong dhek gak memenuhi syarat mandi kok melakukan mandi, ya mandinya ya cuma mandi kebersihan itu, bukan mandi wajib. Di wa amma yamna usulul ma, yang mencegah sampainya air ke kulit, tidak ada yang mencegah. Terus tidak ada yang basuhannya itu merubah air. Terus juga ilmu bi fardiyah, paham kalau ini yang fardu, ini yang sunnah. Terus tidak meyakini yang fardu itu sunnah. Terus airnya bersih, airnya suci, mensucikan. Terus izalatun najasatil ainiyah, harus menghilangkan najis ainiyah terlebih dahulu. Terus meratakan air ke seluruh anggota. Terus selalu niat ini dihadirkan terus, dawamun niyah. Wa adamu ta'liq, tidak mentaklik niat. Jadi bisa jadi saya tak mandi wajib, tapi nanti kalau ada tamu tak batalkan, itu tidak boleh, karena itu termasuk mentaklik atau menggantungkan niat. Kalau sudah niat mengerjakan ya harus sampai selesai, tidak boleh dipedut. Terus bagi orang yang dawamul hadas, ini harus menunggu waktu masuk dulu. Jadi umpama, mohon maaf, ada orang yang beser tak apa ya, sing iki apa adus kira istihadhah. Contohnya kalau perempuan itu istihadhah, ada orang istihadhah ini kan nggak bisa berhenti, istilahnya istihadhah itu kan darah penyakit. Maka di situ bagaimana cara mandinya? Ya berarti nunggu ya masuk waktu dulu. Tidak boleh umpamanya sekarang mandi untuk sholat subuh, tidak boleh. Nunggu masuk subuh baru mandi, terus langsung ditutup cepet-cepetan untuk melaksanakan sholat. Gitu caranya.
Kalau nggak begitu tidak sah. Walaupun nanti di dalam sholatnya keluar darah, tidak apa-apa. Wis ini sudah bahasanya wis berusaha ya. Wis ketika mandinya itu ya wis ketika masuk waktu ya. Jadi sama semuanya ya. Untuk syurutul husli, syurutul wudu as-sabiq. Sekarang sunanul husli katsirah, sebetulnya banyak. Laki-laki kalau ngomongnya sunnah itu jumlahnya bisa ratusan ya. Tapi sekali lagi kita mana yang kita bisa lakukan kita lakukan. Jadi wal mustahab lil musla yaltasil husl kamil masnun wa in ta'adzara alaihi liqillatil ma. Mandi itu ada dua keadaan. Mandi dengan air yang melimpah, bahasanya wis cukup-cukup lah ya. Nah, mandi dengan air yang melimpah, ada mandi dengan air yang terbatas. Kalau kita mandi dengan airnya terbatas, otomatis ya memperhatikan yang wajib. Gak usah mikir sing sunnah, wong iki banyune iki titik ya. Sama dengan wudu, awake dhewe iki umpamane dalam perjalanan. Gak ono banyu. Ono sak aku wangin iki. Ya sudah, kita menggunakan air yang wajib-wajib saja. Gak usah terus membasuh mengusap seluruh kepala ya, terus habis itu membasuh kaki sampai lutut umpamanya, tidak usah. Kita ketika mengamalkan sunnah itu harusnya melihat keadaan. Kira-kira kan banyak orang ini tidak mengira-ngirakan. Yang penting aku sempurna loh, sempurna itu nonton kondisi ini. Kalau memang dalam air melimpah ya terserah. Njaluk adus model apa ae wis lakonono banyune akeh ya. Tapi kalau air ini gantian wong akeh, mamane ana banyu sak timbo. Tibake iki mau mandi sunah-sunahe dientekno kabeh. Koncone akhirnya gak kebagian. Nah, ini makanya di sini ketika kita mengamalkan sunnah kita harus melihat kondisi keadaan. Karena kalau memang iki koyo aneh terbatas, ya sudah kita menggunakan yang wajib-wajib saja, tidak usah menggunakan yang sunnah. Makanya di situ dikatakan as-sunnah katsirah. Jadi kalau memang terbatas maka wajib hanya memperhatikan sing fardu saja yang wajib saja. Di antaranya ini kan sunnah katsirah minha al-qiyam, berdiri, istiqbalul kiblat, menghadap kiblat, wal wudu ya. Jadi wudu itu sunnah, mandi besar itu wudu itu sunnah. Tapi kalau memang pas mandi tersentuh kemaluan juga berarti sunnah, berarti menjadi wajib. Tasmiyah, baca basmalah. Perlu diketahui tempat mandi ini ada dua juga. Ada yang memang mandinya ini di tempat yang di situ ada lubang kotoran, ono WC ini, nah itu juga kita harus hati-hati. Lah adus sampeyan iki nanggone sumber air, itu kan masuk maca bismillah, masuk maca ayat kursi, masuk umpamane kan itu tidak ada larangan, memang tempatnya bukan tempat istilah ada istinjaknya, bukan tempat istinjak kan gitu ya. Jadi yang nggak boleh ketika membaca basmalah ini memang di tempat, makanya kalau bisa dipisahkan ya antara untuk pipis, untuk beol dan untuk wudhu. Karena apa? Itu tadi berhubungan dengan kesunahan itu bisa diamalkan atau tidak.
baca tasmiyah. Wa ta'ahudul ma'atif, meyakinkan lipatan-lipatan ini terbasuh, apa seperti kelek, al-ibd ya. Udunen, dua telinga, ini apa ya, ini diperhatikan kalau mandi. Terus ini apa namanya, ujung-ujung mata itu. Terus kalau orang gemuk itu lipatan perutnya kan ono sing numpuk-numpuk ya, itu juga harus diyakinkan. Wadalku ngosoi, wataslis mengulang 3 kali. Sekali lagi ini memang kondisi banyak air ya. Nah, gak banyak air ojo adek sampai ping 3 entek banyune. Watartibu af'al ya, urut bi'an yang silal kafain, membasuh 2 tangan, tumal farj, kemudian mencuci kemaluan, wa mahawalaihi, dan sekitarnya, huma yatamat, kemudian apa namanya, kumur ini sunnah, wansyik wa yastansyik, dan apa namanya, membersihkan apa, menyerap air dalam hidung, huma yatawaddo, wudu, kemudian wudu. Jadi wudu itu bisa milih, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kalau mandi sunahnya itu, kalau saya sih nggak pakai perhitungan, wis tetap mandi seperti biasa, ya wis sampai ngosoi tangan ibadah, tapi tetap nanti terakhir ya tetap wudu, ngono luwih aman ya wis timbangane apa sulit-sulit ya. Tsumma yatawaddo, tsumma yata'adul latif, tsumma yufidul ma'ala roksi ya. Apa namanya, menyiramkan air ke kepala. Tsumma alama akbala minasyakil aman, itu urutnya. Walaupun mandi ini tetap ada kesunahan mendahulukan anggota kanan. Cara ngrojok cebok iku sing digrojok iku bagian kanan terlebih dahulu. Nah, sunah. Tsumma ala adbarihi, terus mburi. Tsumma ala akbal minasyakil aisar, terus dari arah kiri, terus dari arah belakang. Ini semuanya termasuk kesunahan mandi. Dan juga kulit, kuku, rambut ya, baik yang zahir, yang batin ya. Maksudnya kuku ini kadang ada yang kukunya panjang terus ada kotoran, ini juga harus diyakini ya, diyakini untuk air ini tetap masuk ya. Sing wangel iku wong bengkel itu kan uli-uli itu sulit itu. Kalau enggak biasanya masuk dibersihkan tetap angel ngalune kulit. Nah, tapi tetap harus berusaha. Maksudnya tetap harus berusaha. Nanti kalau memang tidak memungkinkan ya harus dianggap wudu. Terus juga ada kesunahan mandi ataupun wudu itu di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi. Artinya air itu biar langsung turun atau enggak nyiprat. Kalau posisi di atas itu kan enak. Jadi kalau di bawah ini kan banyak apa namanya, cipratan lah. Wal musannaf dzakara wudu maratain qala min al-qiyam wa istiqbalu qiblah wal wudu tsumma qala ba'da adati syai'an. Wal fuqaha wudu ma'a bi alla yakila ansa. Ini juga ternyata walaupun mandi dengan air melimpah, kita tetap tidak boleh berisrof, apa berlebihan.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang silu sok minal minal janabah. Rasulullah itu mandi dengan air satu sok. Ya kalau junub itu ibaratnya mak sak timbo. Wa biwudu'i bil mud. Wudu'e Rasulullah itu sak mud sak mene karena memang di sana zaman apalagi sulit air gitu loh. Jadi enggak, makanya saya dulu pertama di Hadramut itu kaget. Iki jeding, gak ono cibuke, gak ono tapi disediani ceret. Teko itu loh. Teko panjang terus ono pucuke lagi. Apa mosok atuh sampai grojokan ceret iki lah ya gak. Jadi artinya apa ya? Karepe ku sak ceret iki wis cukupen gawe mandi, gawe wudu gitu loh. Maksudnya seperti itu karena memang air terbatas, ya airnya sulit. Nah, gak iso koyo nang Indonesia jebur di gebrake wong Arab kan aja dipadakno lah. Karena memang tempatnya sulit air. Jadi sunahnya wudhu ini sangat banyak sekali sehingga mana yang bisa kita laksanakan kita lakukan. Jadi sunnah itu termasuk, mohon maaf, memang sunnahnya mandi itu gak mudah. Tetap ada iya kayak telesan. Ayo namanya dia ngono ya gak. Iya, karena memang kalau zaman dulu itu mandi memang itu umum. Tempat mandi itu mandi umum, jadi ya wajar lah kudu. Makruhatul husli terakhir nanti kita tanya jawab. Yang dimakruhkan dalam mandi ini apa namanya? Hiya makruhatul wudu al mahrum. Ini juga sama ya. Kemakruhan yang ada di dalam wudu. Jadi biasanya meninggalkan sunnah itu hukumnya makruh. Kalau memungkinkan kita melakukan sunnah, ya, maka ya meninggalkannya hukumnya makruh. Umpamanya kita memungkinkan membasuh 3 kali tapi kita hanya membasuh sekali, itu makruh. Atau lebih 3 kali dibasuh 4 kali berarti itu makruh karena keluar dari sunnah. Terus mendahulukan kanan daripada kiri, tibake kok awake dhewe mendahulukan kiri, itu juga hukumnya makruh. Iya. Cuman ada kebiasaan ya untuk mandi besar. Lah wong biyen niku ada yang sangat hati-hati sekali. Sebetulnya itu ndak masuk ya, ndak masuk dalam syariat, ndak kudu nglakoni ngono. Jadi orang dulu itu kalau head rambutnya rontok itu dikelompokno. Sampai nanti ketika mandi dijak adus dicuci. Iku saking hati-hati nih, saya tahu itu ibu saya dulu. Lapo kono jeding iki akeh rambut itu. Karena mungkin itu tadi dikiranya memang ya apa namanya? Kan ada memang hadis yang kalau yang enggak terkena air nanti terdapat akan disiksa di neraka. Iku dikomeni. Kalau memang rambutnya disiksa gak apa-apa, rambut aja gak. Ya. Tapi memang makruh ya kita potong kuku, potong rambut ketika kita dalam keadaan junub. Ya. Keadaan junub itu makruh. Ya, jadi tapi apa namanya tidak berarti terus
nanti kukunya diajak mandi, rambutnya diajak mandi gitu. Nggak usah. Kalau memang nggak ada unsur kesengajaan ya nggak masalah, harus terlepas dari tubuh kita. Tapi karena mungkin orang dulu saking ya ihtiyat, saking hati-hati. Ada lagi orang dulu walaupun sudah tua, kalau ditinggal mati suami itu nggak mau pakai sisir. Jadi wis bergabung temenan. Jadi wis dalam masa iddah itu wis awake gak diramu. Iku zaman biyen, nek saiki ya wis seje. Oh, saiki tambah berai saiki. Padahal kalau dalam iddah itu memang larangan keras untuk itu tadi, memakai wangi-wangian atau keluar. Pokoknya intinya yang membuat laki-laki itu nguasno lah, tertarik itu gak oleh, karena dia masih dalam kondisi iddah, dalam masa iddah. Jadi sebetulnya iddah kan ada dua, ada iddah tinggal mati, ada iddah karena cerai. Kalau iddah karena cerai itu mungkin ya, kalau di depan suami yang mentalak satu tadi itu boleh, karena memang sejatinya kalau dalam masa iddah talak satu itu sebetulnya masih haknya suami sampai iddahnya habis. Jadi yang boleh merujuk, yang boleh menikahi hanya suaminya ya. Yang lain tidak boleh. Baru nanti setelah iddah selesai, suami tidak mau merujuk lah, dia punya keputusan boleh menolak jika suaminya menginginkan kembali ya, atau mencari orang lain. Wis sepurane wis masa idahku wis entek ya. Wis cara ngono aku wis bebas milih. Sebetulnya kalau masih dalam masalah iddah terus dirujuk itu lebih mudah. Hah? Iya, masa iddah terus balik gampang. Lah ini wis entek ya. Orang sentek itu sebetulnya istrinya menolak boleh, artinya tidak berhak untuk menerimanya lagi, apa-apa, sudah haknya karena masa iddahnya sudah habis. Tapi kalau dalam masa iddah ya tetap harus mau dirujuk karena masih haknya suami. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubata silli kulli hauba wastur lanal awrati wa aminir rahati wa ufir liwalidina rabbi wa mauludi wal ali wal ikhwani sairil khilaf wa kulli dhi mahabba au jiratin au suba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahbo bikul salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadata sisufi walhamdulillah bil bad'i wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.